Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 4. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita sudah berdoa dan kita akan melanjutkan di materi selanjutnya ya. Jadi materi kali ini Ustaz akan bahas tentang mari belajar menerjemahkan bacaan bahasa Arab. Nah, di sini di halaman, kalian bisa buka di buku halaman 15. Nah, ini Ustaz sengaja biasanya Ustaz tampilkan ya bukunya. Nah, hari ini enggak, karena ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu tentang itu kata ganti orang ya, kata ganti orang kedua, kata ganti orang tunggal, kata ganti orang pertama, terus kata ganti untuk isim muzakkar, dan nanti kata ganti untuk isim muannas, seperti itu ya. Oke, yang pertama itu ada ana tilmidatun ismi Imran, ana min Surabaya. Oke, kita ulangi. Ana tilmidatun ismi Imran, ana min Surabaya. Oke, ada yang tahu artinya untuk yang pertama ini? Ada yang tahu? Ana tilmidatun. Apa artinya tilmidatun? Murid ya. Saya, ana itu saya ya. Masih ingat di bab pertama, ana itu saya, sedangkan ismi itu juga saya gitu. Jadi ismi itu kata ganti ya anak-anak ya. Jadi itu ismi itu kata ganti orang kedua tapi orangnya sama. Tunggal namanya. Berarti kata ganti orang kedua tapi tunggal. Yang diganti itu orangnya sama. Ya Ustadz, misalnya saya, ismi itu saya. Lah, ana itu saya, ismi itu saya. Lah, ismi itu kata ganti orang kedua. Oke. Nah, jadi artinya apa? Ana tilmidatun. Ana itu apa? Saya, tilmidatun itu murid. Lalu ismi itu apa? Ismi itu saya juga. Terus Imron itu nama orangnya. Saya Imron, nama saya Imron. Lalu ada kata ana lagi untuk menjelaskan. Ana min Surabaya. Ada yang tahu ana min Surabaya artinya apa? Iya, saya berasal dari Surabaya. Oke, jadi ini artinya saya seorang murid, nama saya Imron. Nah, saya ismi di sini itu menjelaskan ini loh, ismi itu menjelaskan ana di sini ya. Nama saya Imron. Nah, saya lah ismi lagi, ini di sini ada ana lagi. Lah saya itu berasal dari Surabaya. Oke, bisa paham ya? Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ana tilmidah ismi Laila. Ana min Makassar. Nah, berarti apa? Ana tadi artinya saya tilmidah
ini kita wakofkan atau tilmidatun itu berarti apa? Kalau tilmidat itu murid laki-laki, kalau tilmidatun murid perempuan. Berarti saya murid perempuan, ismi. Nah, ismi di sini menjelaskan ana, ana yang ini. Ana siapa? Ana laki, murid laki, laki. Lah murid laki-laki ini namanya, nama saya Laila. Nah, ana min itu menjelaskan keterangan asal. Saya berasal dari Makassar. Itu ini ya, saya seorang murid tetap harusnya ini di sini ada gini. Nah, ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki gitu. Karena di sini ada tilmidatun, tilmidatu, tilmidah sama tilmidatun. Oke. Oke, lanjut ke 1, 2, 3. Ini yang ketiga. Anta. Anta anti. Belakangnya langsung. Anta anti. Berarti kalau ada kata anta anti itu apa? Kamu. Kamu. Lalu anti. Kita pakai anta dulu ya. Yang atas. Anta tilmidah. Tilmidu. Tilmidu. Ismuka. Ada yang kata ismuka? Nah, kalau di atas ini tadi kan ismi ya anak-anak. Kenapa kok nggak diganti ismi juga Ustazah? Kenapa nggak anta tilmidun ismi lah? Kan nggak pas ya. Karena ini adalah kata ganti orang. Maaf. Kalau yang ini tadi kata ganti orang ke kata ganti orang kedua. Orang pertama tunggal. Lah kalau yang ini kata ganti orang kedua, orang kedua tunggal. Gitu. Kalau yang ini ismi dan ana ini adalah kata ganti orang ke kata ganti orang kedua tunggal. Nah, sedangkan yang ada ismuka dan anta ini adalah kata ganti orang ke orang pertama tunggal. Nah, gitu ya. Ini untuk yang si ini. Nah, gitu ya. Terus ada lagi anta tilmidun. Ismuka Hasan. Anta min apa? Anta min mana itu? Maidan itu bacanya ya. Nah, gitu. Tapi karena itu nama kota jadi Medan gitu. Oke. Jadi kamu adalah seorang murid, nama kamu adalah Hasan. Kamu berasal dari Medan. Nah, lanjut yang bawahnya. Kalau anti berarti apa? Kalau anta tadi untuk murid laki-laki, ingat ya ini untuk laki-laki. Kalau anti berarti untuk murid perempuan, artinya sama. Ya, oke. Kamu seorang murid, nama kamu Maryam. Kamu berasal dari Surabaya. Gitu. Ya, itu menjelaskan anti. Anti tilmidat anti Maryam gitu. Enggak pakai anti ya, berarti kalau Maryam pakai apa? Ismuki. Ismuki Maryam gitu. Jadi kalau misal di jalan kayak mau tanya ke temennya namamu
nama kamu Maryam gitu kan, biasanya kalau bahasa Indonesia, atau nama kamu Maryam gitu kan. Nah, kalau di bahasa Arab eh, bukan nadanya yang diganti, tapi hurufnya. Ismuki Maryam. Nah, anti tilmidat, anti tilmidah gitu. Terus ismuki Maryam, anti min Surabaya. Hmm, gitu. Kayak misal kamu tahu, misal bajunya itu adalah klub sepak bola Surabaya. Akhirnya kamu bilang anti min Surabaya gitu. Kayak menanyakan, kamu kamu apa berasal dari Surabaya, itu biasanya dipakai seperti itu ya. Oke, lanjut. Hada, bawahnya ada hada tilmidun. Ismuhu Sulaiman. Huwa min Surabaya. Hada itu artinya apa? Ada yang tahu? Yo, hada, ding, ding, ding. Di? Iya. Jadi hada itu kata tanya. Kata biasa hada itu untuk meyakinkan bahwa saya adalah seorang murid gitu. Kalau biasanya dalam bahasa Indonesia gitu. Saya adalah seorang murid. Nah, kalau di bahasa Arab, hada tilmidun gitu. Saya seorang murid. Nama nama dia. Nah, nama Nah, hada itu sebenarnya bukan saya artinya. Jadi kayak lebih kamu menunjukkan bahwa temanmu itu seorang murid gitu loh. Dia ini salah ya. Ini dia yang benar. Dia seorang murid. Nama dia Sulaiman. Nah, kamu menunjukkan sama temenmu kayak meyakinkan kalau hada tilmidun gitu. Hada tilmidatun. Dia adalah seorang murid gitu. Dia adalah seorang murid laki-laki, dia seorang murid perempuan. Dia ismuhu Sulaiman atau ismuha Sulaiman gitu. Nah, contohnya itu ya. Kalau yang ini untuk ismuhu itu untuk laki-laki pakai mu. Nah, tapi kalau pakai haknya panjang. Kalau yang um, itu kalau untuk muzakar. Nah, untuk muzakar berarti dia pakai hak sambung ya. Huanya disambung di belakang isimnya, di belakang isimnya, kata isimnya. Baituhu atau ismuhu. Baituhu, terus apalagi contohnya. Biasanya kalau hada Hasan huwa tilmidun, huwa min Jakarta. Baituhu ba'idun an hunaka. Gitu. Baru dia menjelaskan hu-nya itu rumah dia. Hu-nya itu rumah dia. Ba'idun manhuna gitu. Dia menjelaskan bahwa rumahnya, dia mempunyai rumah di Jakarta gitu ya. Lalu kalau untuk isim muannas, pakai h-nya panjang ya. Dengan kata lain, biasanya contohnya itu selain hadihi tilmidatun ismuha Khadijah hiya min Surabaya. Selain itu, biasanya contohnya itu hadihi Fatimah. Dia adalah Fatimah. Ya. Tilmidatu, dia adalah seorang murid. Hianya itu menjelaskan Fatimah. Hiya tilmidatu. Hiya laki, hiya su hiya min Surabaya. Dia berasal dari Surabaya. Lalu bisa contoh lagi setelah hiya
min Surabaya, kita menjelaskan baituha ba'idun anhunaka gitu ya. Sama seperti itu. Oh, jadi yang diikuti adalah isimnya. Kita lihat ini patokannya ada di yang Ustazah garis biru-biru. Kalau dia isim mu'ana, kalau dia isim muzakar pakai hu. Kalau dia isim mu'anas dia pakai ha. Gitu ya. Nah, artinya ini, saya adalah seorang bukan saya lagi. Dia seorang murid, nama dia Khadijah, dia berasal dari Surabaya. Gitu. Jadi ini kata ganti orang kedua yang Ustazah tadi bilang, kata ganti orang kedua adalah kamu laki-laki. Dan ada kata anta sama anti. Kamu laki-laki dan perempuan. Atau bisa diganti ini dengan kata ganti dipakai setelah ismu atau ismuhu, ismuha, atau ismi tadi setelah ismi. Kalau dia diganti kalimat keduanya yang awalnya ismi jadi ismuka karena diganti. Nah, kafnya juga harus bersambung dengan kata yang lain, gitu ya. Kafnya ini harus bersambung, gitu. Jadi anta tilmidun ismuka Isa. Ilsa. Ini bukan Ilsa bacanya ya, tapi Isa. Gitu. Nah, lalu ini anti. Lah, anti ini berarti dia sifatnya kamu perempuan atau sifatnya mu'annas. Kalau mau diganti kata orang kedua, berarti dia harus pakai kaf. Disambung juga. Jadi ada ismuki. Jadi bacanya bukan lagi ismi ya. Gitu. Nah, yang kedua, kata ganti orang pertama tunggal adalah anna atau ini tadi yang kata Ustazah ismi tadi. Nah, pakai ya mati. Itu juga harus disambung dengan huruf di depannya. Gitu. Jadi kalau ana dicek langsung ke belakang sini. Langsung dicek ke belakang hurufnya. Ada ada ana tilmidun, ismi ya, bukan wasmi, ini salah, ismi Hasan gitu. Ada salah penulisan itu ya. Nah, langsung dilihat apakah dia isim muannas atau dia itu kalau ana pasti kata ganti orang pertama. Lalu yang kedua, kata ganti untuk isim muzakkar ada huwa jika disambung dengan kata lain. Hadza Hasan, huwa tilmidun, huwa min Jakarta, baituhu. Nah ini huwa ini menjelaskan tentang isim muzakkar karena di sini ada hadza. Jadi kalau ada hadza pasti nanti akan itu menunjukkan bahwa mana ini isim muzakkar apa isim muannas ini. Nah, di sini ada huwa. Itu juga hu-nya harus disambung ya dengan kata muzakkar di depannya. Nah, kata ganti untuk isim muannas sama hadhihi Fatimah hiya tilmidatu hiya min Surabaya baituha baidun anhuna gitu. Jadi ada hiya untuk muannasnya. Lalu kita lihat tuh karena di sini baituha berarti dia pakai hiya. Ya, pakai hiya karena Fatimah ini menjelaskan muannas gitu. Fatimah itu menjelaskan muannas. Oke. Lanjut, itu ada man hadza. Nah, man hadza itu menanyakan tentang
siapa kamu? Ya, siapakah kamu? Ya, biasanya man hadha? Siapa kamu? Hadha Sulaiman. Saya Sulaiman. Nah, atau siapa ini? Hadha. Siapa ini? Ini mahada. Biasanya kalau di pondok itu biasanya mahada. Mahada. Mahada anti, mahada anta. Siapa ini anti? Siapa ini anta? Hmm. Nah, terus kamu jawab hada Sulaiman ya ya ukhti, ya akhi gitu ya. Man hada ketika ada mahada. Mahada ya misalnya mahada ya Hasan, hada Sulaiman gitu ya. Jadi siapa? Dia menanyakan siapa. Lah lalu ada lagi man hadihi, hadihi Khadijah. Lah biasanya kalau di pondok itu jawabnya gini, tanyanya mahada ya Hasan, hada Khadijah gitu. Cukup dijelaskan bahwa siapa ini Hasan, ini adalah Khadijah gitu. Biasanya seperti itu. Kalau di pondok kayak ditambah namanya siapa, kamu tanya ini ke siapa gitu, siapa ini, tanya ke siapa gitu. Misalnya ustazah tanya ke si Hasan. Nah, jadi mahadha Hasan gitu. Siapa ini Hasan gitu. Oke, lanjut. Ada hal huwa Sulaiman. Nah, gitu. Ada yang tahu hal huwa Sulaiman? Hal huwa sama hal hadha. Artinya apa? Apakah ini Sulaiman? Nah, benar, ini Sulaiman. Naam. Ini Sulaiman. Nah, benar. Nah, jadi kayak misal ketemu di mall atau di sekolah atau lama nih nggak ketemu karena kita pandemi lama nggak ketemu, ustazah lupa nih wajahnya. Ustazah tanya, hal hadza Sulaiman? Apakah kamu Sulaiman? Sambil nengok ke wajahnya. Nah, ya kita baru jawab. Kalau memang benar, dijawab, naam, naam ya ustazah. Naam ya ustazah, hadza Sulaiman. Gitu. Ya. Kalau misal salah, jadi jawabnya jangan naam. La ustazah, ana. Misal siapa? Ya, la ustazah, ana Hasan. Gitu. Karena ustazah lupa. Apakah kau kayak Hasan, kayak Sulaiman? Siapa? Makanya ustazah tanya. Hal hadza ya Sulaiman? Apakah ini Sulaiman gitu? Ternyata benar. Naam, hadza Sulaiman. Lanjut ke bawahnya. Hal misal masuk kelas putri. Kelas putri, waduh ustazah lupa nih. Mana ini yang Khadijah? Kayaknya ini. Ustazah tanya. Hadza hal hadhihi hal hadhihi Khadijah atau hal hadhihi ya Khadijah gitu. Apakah kamu Khadijah? Jawabnya na'am kalau misal benar. Na'am. Ya, na'am ustazah hadhihi Khadijah gitu ya. Nah, sama artinya apakah ini Khadijah? Apakah kamu Khadijah? Benar, ini Khadijah ustazah gitu. Boleh ditambah ustazah, boleh ditambah namanya. Naam. Naam ya, misal kamu jawabnya karena kamu tahu itu Umar, misal Naam Umar hadhihi Khadijah. Gitu boleh. Ya. Jadi gampang ya. Jadi ini kata yang ada di atas ini adalah termasuk kata man. Siapa yang digunakan? Yang artinya siapa yang digunakan untuk menanyakan orang. Jawabannya bisa nama orang yang ditanyakan atau nama profesinya. Jadi kayak man hadza, man hadza mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Naam, naam hadza mudarrisun. Gitu. Saya seorang guru perempuan, mudarrisun. Kalau mudaris saja apa? Iya, kalau mudaris berarti guru laki-laki. Gitu. Jadi kalau misal mau tanya profesinya dia jadi apa dan
mau tanya nama orang tersebut, berarti kamu harus pakai apa kalau dalam bahasa Arab? Iya, pakai man sama had. Pakai man hadza atau man hadhihi. Sesuai konteksnya laki-laki atau perempuan lah. Lalu ada kata ma. Ma artinya itu apa? Apa digunakan khusus untuk menanyakan isim yang tidak berakal. Contohnya mahada hada diwanun. Hada maktabun. Nah, atau hadihi kitabun. Ya, gitu ya. Ada kitabun. Oke, masih ingat ini materi kelas 3 Ustazah ulangi kembali gitu. Oke, sudah paham ya dari sini. Itu dulu. Yuk kita coba latihan yuk. Nah, di sini hal ada kata hal. Hal Sulaiman min Jakarta. Hal ada kata hal apa artinya? Apakah kamu Sulaiman berasal dari Jakarta? Hei, kamu Sulaiman apakah ibarat kalau di bahasa Indonesia itu, hei, kamu Sulaiman apakah kamu berasal dari Jakarta? Gitu. Terus kalau misal enggak, ya dijawab lah huwa min Surabaya. Oke, gitu ya. Berarti contohnya ini. Apakah Sulaiman dari Jakarta? Nah, tanya kan dia, bukan, saya dari Surabaya. Gitu. Lah, huwa min Surabaya. Atau biasanya gampangnya itu ana min Surabaya. Gitu. Tapi kalau secara kaidah pembahasaan harus tetap dijawab huwa min Surabaya. Gitu. Kalau menjelaskan saya, berarti nanti jawabnya ana min Surabaya. Bisa seperti itu, nanti artinya jadi, apakah kamu Sulaiman dari Jakarta? Bukan, saya dari Surabaya. Gitu. Gitu ya, lanjut. Di yang kedua, sama ini, cuma hal Khadijah min Jakarta. Apakah Khadijah juga berasal dari Jakarta? Atau apakah Khadijah dari Jakarta? Jawabannya Khadijah berasal dari mana tadi? Iya, Khadijah berasal dari Surabaya lah. Iya, kalau laki-laki tadi pakai huwa, ingat ya anak-anak, kalau laki-laki pakai huwa, perempuan pakai hiya. Hiya min Surabaya gitu. Lanjut, ada hal anta min Surabaya. Anta itu artinya kamu. Berarti hal anta min Surabaya. Gitu ya. Naam, ana min Surabaya. Benar. Iya, benar. Saya dari Surabaya. Gitu ya. Ini artinya. Lah, anta di sini mengatakan bahwa dia termasuk isim mu'annas. Ya, isim mu'annas langsung. Dan dia berarti maksudnya kamu laki-laki anta itu. Nah, oke, lanjut. Hal anti berarti kalau anta tadi laki-laki, anti perempuan. Min Surabaya. Hal anti min Surabaya. Apakah kamu perempuan dari Surabaya? Dijawablah dia, benar. Nah ini terus ini salah ya. Naam lah, masa gitu. Yang benar kita pakai naam aja ya, yang lah kita hapus. Naam mana min Jakarta. Atau naam kira-kira. Kalau jawabannya Jakarta. Iya, jawabannya lah ya, bukan naam. Berarti ini kita pakai ini aja. Nah, yang ini salah. Yang benar karena ini Jakarta ya.
gitu. Kan ini Surabaya, dia tanyanya apakah kamu dari Surabaya? Ah, nah ini Ustazah juga salah mengartikan. Soalnya yang dicetaknya Ustazah ini benar, benar. Ana min Surabaya, tapi yang di tulisannya ini beda ya. Gak apa-apa wes. Tapi intinya benar. Jadi dia itu tanya apakah kamu perempuan itu berasal dari Surabaya? Jawabnya tidak. Ana min Jakarta. Tuh, oke. Lanjut. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, so kalau nggak ada tugasnya minggu ini silahkan. Ini tadi kan sudah kita artikan bersama-sama. Nah, silahkan ditulis ulang. Ini artinya yang ada di ini, semua ini. Nah, lalu ada di slide yang tadi. Nah, ini yang ini juga. Silahkan ditulis. Sama ininya ya, sama Arabnya ya. Jadi sebelah-sebelahan kayak gini. Kayak di PPT-nya Ustazah ini. Terus sama yang ini juga. Nah, ini ditulis full kayak gini. Di, di, di itu ya. Di buku bahasa Arab gitu. Nanti dikirim tugasnya via Google Class atau kalau nggak bisa di Google Class bisa di link, kalau nggak bisa di link baru bisa japri Ustazah walaupun Ustazah balesnya ya agak lama. Kadang itu ada yang tanyanya siang, balesnya baru bisa sore atau malam bahkan besoknya lagi. Jadi ya eh, ditunggu kalau di WA itu ditunggu. Kalau di Google Class Ustazah akan koreksi sekitar 4 hari kemudian. Jadi nunggu teman-teman yang lain, nunggu teman-temannya bareng-bareng, biasanya Ustazah langsung koreksi. Kalau cuma 1, 2, 3 orang, biasanya Ustazah nunggu nanti, nunggu lagi. Jadi gak apa-apa ya, kita kita tunggu teman-temannya. Oke, gitu. Wassalamualaikum. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko anak-anak.